Hai everyone, so welcome back di podcast kedua Hikavi, yaitu Poki. Nah, Poki ini sekarang udah di episode kedua guys. Dan kemarin, episode kemarin udah pada denger belum? Udah. Siapa coba itunya? Oh ya, ada Tegina, terus siapa lagi? Ocha sama Kang Irfan. Nah, betul banget Teh Lea. Oke. Betul banget Teh Lea. Nah, episode pertama itu kan udah ditemenin sama Kak Gina, dan sekarang episode ini gak kalah spesial. Kenapa tuh? Karena MC-nya gue Aulia Zahra Latifah, dipanggil Aul dari DKVB 2020 gitu. Oke. Nah iya sih sangat supportive sekali. Gitu guys, di belakang kamera ada sang supporter kita hari ini. Nah, kan sekarang ditemenin sama Aul dan dua orang lainnya. Siapa deh namanya? Jadi langsung boleh perkenalan aja narasumber kita yang pertama gitu. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Layan. Aku dari DKVA angkatan 2019. Nah, itu ada Telean di sini. Aku baru pertama kali ketemu Telean. Sama sih. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Sama-sama. Karena aku emang jarang ke kampus. Oh iya? Emang nanti orang mana? Karena semester kemarin aku kan magang, jadi jarang ke kampus. Oh magang? Iya. Oh. Nah, hari ini episode kedua ini bakal ditemenin sama Telean yang sangat anggun, dan dilihat dari suaranya, didengar dari suaranya sangat anggun, berbeda sekali dengan narasumber kita yang selanjutnya. Apa maksudnya? Langsung perkenalan saja. Nama aku Sabrina dari DKVB 2020 juga sama kayak Aul. Nah, terus? Ya udah. Domisili apa? Domisili Tangerang. Domisili Tangerang. Kayaknya beda. Tangerang Jaya. Nah, terus abis itu kita udah perkenalan tadi. Dan kemarin itu kan di episode pertama itu kita udah ngomongin apa? Tahu nggak sih? Tahu nggak ngomongin apa? Yang mana? Di episode pertama ya sama Kak Gina. Seputar DKV sih pastinya. Iya. DKV nggak asik ya? Iya, itu bener asik banget. gak sih, Nah, gitu ya? DKV itu asik gak sih? Nah, kan biasa orang-orang pada kayak yang DKV itu asik gak sih? Apalagi kayak apa sih DKV itu apa sih gitu kan? Itu udah dijelasin guys di episode pertama. Dan sekarang di episode kedua ini kita bakal ngomongin apa? Masih seputar DKV. Oke. Yaitu adalah anak DKV kalau lulus jadi apa sih? Kayak jadi apa sih ya? Kalau anak DKV lulus jadi apa sih? Gitu. Nah, kita bakal denger dari apa ya? Dari Teh Lean dulu kali ya. Kalau misalnya anak DKV itu apa sih? Maksudnya kayak kerja nanti mau ngapain ya? Mungkin keahlian yang harus dimiliki ya anak DKV gitu ya. Yang pasti yang pertama kemampuan komunikasi. Komunikasi penting Ya. kan, bisa dikomunikasi visual. Kan kalau gagu bingung ya? Ya. Lanjutin. Terus Keselin juga nih narasumber kita yang kedua ini. ini menurutku ya yang Iya, oke. sudah dirasakan gitu. Pasti harus kreatif. Iya, Kenapa harus coba harus kreatif? Karena kan kita membuat suatu misalnya desain nih. Nah, gimana caranya si desain itu bisa menarik orang. Jadi kita harus membuat desain yang kreatif gitu. Yang out of the box. Gitu. Out of the box. Betul. Itu susah sih. Terus apa lagi teh? Ada lagi? Ada lagi dong. Oh, ada lagi apa? Terus Sok. yang pasti kalau yang pertama ya, yang kemampuan dasar yang harus dimiliki Apa tuh? masuk DKV apa coba? Kalian nih di semester 1 atau 2 gitu. Apa coba? Bisa gambar. Iya. Oh betul. ya, aduh gue bisa mikir banget ini. Iya. Jadi mahasiswa DKV itu harus bisa atau seenggaknya suka dulu sama gambar gitu. Karena nanti di semester awal itu tuh bakalan ketemu sama matkul yang gambar manual gitu. Terus ada lagi nggak teh? Apalagi ya yang paling penting juga salah satunya adalah kemampuan tools kayak bisa Adobe Oh Family, iya, ya. iya Karena banget kan lagi. di semester atas tuh kita bakalan ketemu udah mulai ketemu sama yang digital gitu kan. Jadi harus bisa tuh kayak tools Adobe Family kayak Adobe Illustrator, Photoshop, buat video tuh apa? Premiere gitu. Kalau Telean apa bisanya? Aku yang bisa, aku sekarang pakainya Adobe Illustrator, Figma,
sama Apa? Figma. Figma? Ya, Bikin UI UX gitu. Figma tuh apa? sama software buat desain juga. Oh iya, Ya. gratis? Tapi fokusnya lebih ke UI, UI UX. UX. Oh iya? Iya. Banyak dipakai juga sih yang profesional kayak Figma. Oh, juga Gratis pakai? itu gratis. Lo juga pakai? Enggak, download dong. Oh iya, Figma gratis tapi Tapi coba aja coba. Iya, gratis, Enak gratis. sih, enak. jadi kalau Figma lebih rumit daripada Adobe nggak? Enggak. Oh, menurutku justru lebih Ini simple gitu. oke, ada dua ini pendapat Iya. ini. Kalau kamu gimana? Tampilannya sih lebih simpel. Iya. Cuman nggak tahu kalau nguliknya lagi nanti gimana. Oh gitu. Maksudnya kayak kan kalau Adobe itu bener-bener ribet banget. Aku bisanya Adobe Illustrator ya. Itu juga belajar sendiri gitu. Jadi kayak kalau Adobe apa namanya? Adobe Photoshop tuh kurang bisa. Jangan kayak nggak bisa nih. Itu mah seiring waktu juga Iya. Karena kayak Sambil latihan. sekalian ngerjain project misalnya ngerjain tugas ya coba-coba aja pakai Adobe. Benar-benar. Kalau nggak tahu maksudnya kalau nggak tahu jangan langsung jadi alasan nggak mau pakai lah nggak bisa, coba aja dicari di YouTube atau tanya Iya temen sih. yang bisa ini gimana caranya. Oke, dan tadi kan udah ngebahas nih kan kayak tentang keahlian apa aja sih yang harus di miliki kalau misalnya mau masuk di kafe gitu ya. Habis itu terus ini aku ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan udah keahlian ya. Terus ini apa aja sih prospek kerja mahasiswa di kafe itu apa sih? Maksudnya kayak prospeknya ada apa gitu kayak. Kayak kalau mungkin dari sepengetahuan aku ya, DKV itu pasti dibutuhin dimanapun gitu. Betul. Ya. Iya sih. Tapi emang iya sih. Betul. Iya nggak sih? Iya. Iya banget lagi. Karena kan misalnya ya di salah satu perusahaan atau di startup gitu, pasti butuh yang namanya tim kreatif. Iya, tim ya, kreatif. Nah, dan si tim kreatif itu biasanya isinya ya pasti orang-orang kreatif kan, Iya. dari DKV. Nah, jadi peran DKV itu di situ kalau buat di perusahaan gitu. Nah, si tim kreatif ini biasanya isinya tuh kayak ada graphic designer, videographer, fotografer. Iya. Ya. Jadi untuk prospek kerja DKV itu yang pasti luas banget. Jadi dibutuhkan pasti. Iya, dibutuhkan banget DKV tuh dimanapun ya. Terus apa sih tugasnya si tim kreatif ini? Yang pastinya kalau graphic designer ya ngedesain, videographer bikin video atau ngedit video. Dan kenapa dibutuhkan? Kan biasanya si perusahaan atau startup ini punya sosial media buat sebagai sosial media, promosinya promosi kan ya. Apalagi produk mereka. digital era Iya. sekarang ya apa digital. Iya, Iya, semua kan digital. Yang pasti di sosial media itu kan butuh konten kan ya. Nah, konten itu yang memvisualisasikannya, yang ngolahnya gitu ya, yang Orang-orang kreatif. ngeeksekusinya itu orang-orang kreatif. Jadi si orang-orang kreatif ini bikin konten yang bukan hanya menarik tapi ngena gitu. Bisa Pesannya pesannya nyampe. Misalnya ke nyampe. Gitu. Iya sih, tapi emang dibutuhin banget. Cuman waktu dari awal itu juga awal tuh kayak udah ditawarin kerja gitu-gitu, tuh kayak yang gak dulu deh, gak tau sih itu emang gue salah banget ya, kayak emang harusnya kan diterima-terima aja gak sih, cuman desain juga. Desain. iya desain kayak misalkan kayak desain, ada ini desain ini mau nggak mau ini, cuman kayak yang gue kuliah, gue kuliah ya. Terlalu kayak menutup diri Ya, banget. gue nggak terlalu yang bisa ngatur waktu sih, itu sih Jadi kesalahannya. kayak fokus satu ya satu. Iya, kalau lo gimana Sat? Apanya? Enggak, maksudnya kan tadi kan udah kata Teh Lean. Kalau kata lo gimana kalau misalnya prospek kerja di kafe nanti gitu. Luas banget kayak bebas sih lu di kafe aja sekarang belajarnya udah banyak banget. Ilmunya banyak banget. Bisa banyak yang kepake, tinggal kita pilih aja kita maunya fokusnya apa. Kenalin diri sendiri, skillnya apa. Kenalin diri sendiri Ya, misalnya kayak penting, bro. branding diri sendiri lu tuh. Personal branding iya, ya, lu tuh penting. ilustrator atau desainer atau apa atau videographer. Cari tahu dulu deh. Mending fokus satu tapi full sampai akar-akarnya daripada fokus banyak tapi kosong. Nah, coba sih kalau misalnya lo itu apa? Tadi kan kalau Teh Lean dia graphic designer ya Teh ya. Kalau lo apa? Jadi sebenarnya kalau dari awal gue tuh emang lebih suka ke gambar tapi manual kan. Belum terlalu nyoba ngulik yang digitalnya, itu sayang banget sih emang. Nah, tapi karena belum nyoba yang digital drawingnya, Iya. gue nyoba ngulik-ngulik graphic design, kayak menarik banget. Tapi pengen belajar 3D juga. Iya 3D sih. Iya. Soalnya zaman sekarang gue liat kayak lebih hype 3D. Iya Lagi 3D sih, hype 3D banget. sih. Apalagi kayak
gue udah lihat kayak apa namanya YouTube Rewind yang ada 3D tuh nggak sih tuh? Tau nggak sih tuh YouTube Rewind? Ya, tahu. Tuh ada itu kan kayak yang 3D gitu, 3D itu kayak bagus banget. Dan itu bayarannya nggak kecil. Iya itu maksudnya kan kayak orang-orang tuh jarang gitu kayak bisa buat 3D kayak gitu, apalagi kayak di YouTube Rewind tuh pasti ada aja gitu 3D itu kayak yang iya Allah keren banget gitu, kayak pengen bisa. Terus gue liat kayak merek-merek yang jualan apa gitu. Iya. Mereka mau nge-hire orang untuk bikin 3D kayak 3D Iya. animation keren banget. Kayak itu keren banget sih. Itu jadi the next level banget gitu kalau orang mampu nge-hire gitu. Saya itu emang laptopnya harus the next level juga ya, kayak kita harusnya ini ya. Gue laptop gue aja kayak yang sering nge-lag di Adobe Illustrator kayak yang please lah ini kayak pernah gak sih kayak yang kayak Adobe Illustrator terus nge-lag abis itu kayak kita ya yang ya semoga karya gue yang bikin dari Ayo dong. semoga ke-save ya Allah, semoga ke-save gitu. Nah, kalau saya Aul mah lebih ke ini sih, apa sih Aul pengen videografi. Dari kalau Aul lebih daripada fotografi sama videografi gitu. Lebih pengen ke videografi karena itu kayak kalau videografi itu kayak yang Kenapa tuh? aduh, maksudnya kayak seru gitu, maksudnya ngelihat apa kating Aul gitu kayak yang seangkatan sama Teh Lean gitu tuh kayak yang kan pada jago-jago siapa ya yang jago videografi kalau di Videografi itu ada namanya kalau di angkatanku namanya Faza. Oh, namanya Faza. Banyak kok, ada Salman, ada Feral. Itu mereka videografi bagus sih. Maksudnya kayak bikin video terus slow motion gitu kayak kayak keren gitu kayak. Kayak dapet feel-nya tuh ada gitu, keren banget. Nah, oke, selanjutnya tadi kan udah ngebahas nih tentang keahlian mahasiswa DKV. Terus itu apa aja sih prospek kerjanya itu juga udah gitu kan. Ternyata banyak guys. Pokoknya Banyak kalian banget. Jangan khawatir pokoknya. jangan khawatir, jangan takut bakal kerja apa. Apalagi kayak ini, Almu paling males ini. Paling males tuh kalau misalnya ada orang tua gitu. Kayak yang Kayak langsung sepemikiran kayak ya. langsung benar-benar. Nanti kerjanya apa? kayak ya kalau DKV emang kamu mau ngapain gitu. Terus nanti dibandingin sama yang akuntansi Atau kayak atau kayak tetangga kamu ya, itu kayak tetangga kamu tuh ngambil kedokteran gitu, tetangga kamu ngambil teknik, kamu seni jadi apa nanti kayak pasti sering banget gak sih? Iya benar. dari awal sih. Dari awal itu pasti ada. Iya, pasti itu pasti ada dari awal. Cuman emang lo pernah itu kayak lo pernah dapat kejadian kayak gitu? Nah, orang tua sendiri sih. Oh, Pasti iya? kayak gitu-gitu biasanya dari lingkungan terdekat. Tapi orang tua lo ngedukung tapi Sebenarnya yang dukung cuman kayak enggak, coba yang ini dulu. Ini kan gini. iya. Tapi ya pede aja. Iya kayak gue mau ada Iya, kafe. Karena yang jalanin kita gitu. Iya. Ntar daripada saya tengah jalan Daripada tengah keluar jalan. duit lagi. Iya, daripada tengah jalan saya pindah ke Iya. teknik gitu. Ini kenapa sih suaranya jadi gini? Settingannya Jelek banget. Bisa nggak disetting suara gue tadi? Soalnya jelek banget. Kalau Thailand apa? Gimana? Kalau aku sih alhamdulillah dari keluarga ngedukung. Cuman paling sering gitu dapat pertanyaan DKV itu apa sih? Oh, iya bisa sih. kita ditanya nih, kuliah di mana, jurusannya apa gitu Oh, kan iya. ya. DKV Apa apa? tuh? Padahal kan DKV karya-karya DKV tuh banyak. Jelasinnya banyak. juga Iya. bingung. Di kehidupan sehari-hari juga banyak kan ya. Kita Itu nemuin yang bikin iklan di situ. Ya. Itu yang bikin iklan tuh anak DKV itu gitu maksudnya kayak. Itu sebenarnya ada di lingkungan sekitar kita gitu kayak. Itu banyak tuh sebenarnya gitu kan. Oke, nah ini ada soal selanjutnya. Kayak pertanyaan selanjutnya. Terus tadi kan Thailand apa namanya ada magang-magang itu ya? Itu maksudnya kayak kayak coba dong, aku pengen tahu gitu kayak pertama kali Teh Lean pengen magang tuh kayak gimana gitu, maksudnya dari awal sampai akhir kayak gimana Prosesnya bisa gitu ya? dapet kayak gitu gitu. Oke, yang pasti karena waktu itu aku lagi ngejabat di Departemen Pendidikan, jadi Hikafi dong, di Hikafi. Jadi waktu itu kalau Departemen Pendidikan itu tugasnya mendata mahasiswa yang MBKM. Iya, yang MBKM. Apa MBKM? Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, terus Kampus Merdeka. Jadi waktu itu ngedata kan ya, tugasnya ngedata, dan masa ngedata tapi aku sendirinya nggak daftar gitu. Iya. Pengen ya? Iya, pengen juga. Terus dapat laporan juga yang lolos.
Jadi makin semangat gitu ya. Ngelihat teman-teman udah lolos duluan. Jadi makin semangat buat pengen daftar. Akhirnya waktu itu langsung aja daftar. Nyiapin CV, portofolio segala macam. Akhirnya daftar waktu itu di web kampus Merdeka dan ngelewatin beberapa tahap kayak tes tulis, tes online, ada interview, baru abis itu dinyatakan lolos. Itu maksudnya teteh ngedata yang buat anak 18 18-19. Oh 18-19 Iya. itu semester 5 ya? Iya. Itu semester 5. Oke, terus maksudnya kayak gimana maksudnya itu tuh di web gitu apa? Iya, ada webnya kampus merdeka.go.id kalau nggak salah. Oh, itu Iya, di kampus Merdeka. Oh di kampus Merdeka itu kampus Merdeka tuh yang itu ya? Yang Programnya pemerintah. Pak Nadiem. Iya, Pak Nadiem. oh ya? Iya. Baru ada Pak Nadiem doang. Ya sejak ada zaman Pak Nadiem lah, kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu yang sering ada Twibbonnya tuh di Instagram gak sih? Iya. Ada banyak. Banyak. Iya gak sih? Soalnya programnya tuh juga banyak, bukan magang doang ya. Ada kayak Oh emang ya? ada magang, itu yang studi independen, ada kampus mengajar, ada pertukaran pelajar yang antar Indonesia lah, se-Indonesia yang beda pulau. Iya. Terus ada juga yang ke luar negeri, itu ISMA. Oh yang lo pengen itu. Yes, kita doakan guys. Amin. Kita kayak Doakan doakan saya. semoga Sabrina itu 2022. Iya, Maret ini pendaftarannya. Oh, yes. Waktu itu tahu nggak angkatan 18 ada 2 orang. Iya, ada 2 orang. Oh, angkatan teteh ada 2 orang. Itu keren Angkatan banget. di atas aku ada tuh. 2018. Iya, Iya. Emang ya siapa? Diandra atau Sama Emily. Oke, lanjut. Tadi kan udah ada peluang magang kan. Terus itu teh siapa? Teh Leon. Sorry Bapak. Teh Leon dapatnya di mana? Waktu itu aku dapat di Pemimpin Indonesia. Apa? Jadi sosial startup itu. Pemimpin Indonesia. Oh, sosial startup. Iya. Di mana itu? Di kantornya di Jakarta, di Jalan Melawai. Oh iya, terus teteh ke Jakarta gitu, maksudnya ngekos. Kalau aku waktu itu kebetulan di magangnya itu jadwalnya ada jadwal WFH sama WFO gitu. Oh, kayak setengah-setengah Iya, gitu. gitu. Oke, terus? Berarti pas WFO ke Jakarta juga gitu. Cuman waktu itu aku beberapa kali aja sih karena kan lagi Covid gini. Iya sih. Terus maksudnya ngekos di sana gitu? Enggak. Aku waktu itu nginep Singkat tuh, kan dia yang magangnya. Kamu yang jawab ya. Si magang tuh. nginep di rumah saudara. Aku tuh ada saudara di Jakarta, iya. Jadi nginapnya di sana. Iya. Saudara Ya itu, iya oke. Gue kayak nggak punya saudara kayak gitu. Nggak punya saudara. Kayak independen parah. Terus maksudnya kayak di sana berapa bulan gitu teh magang kalau misalnya kayak gitu? Kalau periode kampus Merdeka itu biasanya 5 sampai 6 bulan. Oh iya. Iya. Tapi maksudnya satu emang itu semester ya teh Ya, hitungan. 1 semester. Oh iya 1 semester. Terus ikut matkul juga. Nah, salah satu kelebihan kampus Merdeka itu dapat 20 SKS. Oh iya. Ya. Bisa konversi 20 SKS. Jadi sebagai magang itu dijadikan sebagai pengganti kuliah Pengganti gitu. 1 semester lah. Semuanya. Matkul semuanya gitu. Iya, bisa. Oh iya. Asal 20 SKS. Oh iya. Iya. Kalau misalkan ngambilnya 15? Berarti yang sisanya berapa tuh? 5? 5. Itu tetap ikut kuliah dong. Oh iya ya. Oh iya ya. Oh iya ya. Oh, ngerti. Oke, tapi maksudnya itu per bulan emang dapat gaji. Tapi emang dapat kan? Iya, alhamdulillah dapat kalau dari kampus Merdeka. Uang saku. Oh iya. Iya. Oh namanya uang saku. Iya. Keren banget. Berarti kayak keren banget. Sebulan dapat gitu. Iya, kayak kerja gitu, kayak kerja aja. Terus udah mah nggak ikut kuliah. Tapi menurut Teteh lebih enjoy di mana nih? Iya. Kan di baliknya ada apa Iya, nih? lo tuh tahu ini Ada suara hati yang terpendam. Iya, suara hati yang terpendam. Waktu itu cerita aja nih ya. Iya, cerita. Ya, awal magang tuh sempet kaget juga sih. Sempet kaget kenapa? Karena waktu itu ternyata teman-temanku itu semester 7 sedangkan aku semester 5 gitu. Oh. Jadi pernah Iya. ngerasa gimana ya? Iya. Tapi alhamdulillah setelah berjalan beberapa bulan alhamdulillah bisa adaptasi juga. Cuman waktu itu di awal-awal juga pernah sempat apa ya? Sempat ya gitulah. Cekcok. Oh, apa? Kenapa Sempat cekcok? ini, sempat stres gitu. Oh, stres. Nggak stres sih gimana ya? Masih tahap adaptasi Struggle sih lah. ya. Jadi gara-gara emang teman-teman tetehnya semester 7 gitu. Terus kan kalau ditanya kuliah
lebih apa tadi? Lebih enjoy yang Iya, kuliah lebih atau enjoy. magang? Sebenarnya dua-duanya sama aja sih. Sama-sama bikin pusing. Oh, sama gitu Sama-sama sih. ya. Tapi kalau di magang itu bedanya kita harus lebih profesional gitu kan, langsung terjun ke dunia kerja kan ya, harus lebih profesional, dimana kalau misalnya di kuliah apa Masih banyak toleransi. ya toleransi di magang Ya udah Ya. kerja gitu. profesional gitu. Oh, jadi lebih pusing ya. Aku pengen tahu kayak lebih pusing Yang mana? gitu. Pusing kalau kalau di kuliah sih pusingnya karena misalnya karena materi perkuliahan. Kalau di magang sih karena banyaknya pekerjaan gitu. Berarti lebih banyak pekerjaan di magang daripada di kuliah. Tergantung sih, waktu itu aku kebetulan pegang beberapa program gitu. Jadi bertanggung jawab ke desain di beberapa program, jadi lumayan banyak. Oh, terus habis itu kayak deadline-nya tuh yang Ya, itu lagi nah kayak- itu tuh Ya, ya, itu deadline-nya aduh. yang biasanya 1 atau 2 hari gitu. Apa tuh Sumpah? kerjanya Kalau apa? desain. Oh, Kalau aku kan waktu itu graphic designer ya, jadi Itu. yang ngerjain request desain. bagian advertisement-nya atau gimana? Fokusnya sih di sosial media ya, di apa? Di Oh, Instagram. oh jadi Konten. oh iya itu seru banget sih. Tapi itu kayak seru gak sih? Ya. Ya, seru. Tapi maksudnya Teteh nggak yang sendiri gitu kan maksudnya? Tim ya? Iya, tim. Oh tim gitu kan? Itu maksudnya kalau misalnya di kantor yang itu Teteh sendiri gitu? Biasanya dari UPI? Dari UPI, Oh, iya. kalau graphic designer UPI aku doang. Oh iya? Ya, ada juga sih yang UPI itu 1 orang. Itu di apa ya? Di creative event kalau nggak salah. Posisinya. Beda posisi gitu. Oh beda posisi, cuma maksudnya di kantor yang sama gitu? Iya. Oh berarti nggak sendiri banget gitu lah Iya. ya kayak. Oke. Seru banget ya, Iya. peluang magang gitu. Coba bentar. Nanti lah. Yes. Tapi susah nggak Harus sih? Susah nggak sih tesnya? Ketat. Kampus Merdeka kayak menurut aku ya, makin kesini pasti makin banyak saingannya. Banyak. Udah mulai kesebar banget infonya Iya. soalnya. Infonya udah. Emang dulu nggak kesebar gitu? Baru Ya dulu kan baru tahap kayak 1 ya, tahun pengenalan gitu. Jadi belum banyak orang yang tahu. Kalau sekarang kan udah hampir semua orang tahu ya. Sosialisasinya udah makin luas. Emang Nadim dari kapan sih? Ini serius gue nanya. Cuman kayak masih pas pertengahan itulah Pak Nadiem bikinnya. Nah, Pak Nadim tuh dari kapan? Kayak Dari 2000. Kampus Merdeka yang beneran sebanyak itu programnya tuh kayak baru 2 tahun ini. Oh iya. Tapi jujur keren banget sih Pak Ya. Nadiem bikin program ini. Jadi Pak Nadiem tuh kayak apa? Nyediain perusahaan-perusahaan gitu. Kita tinggal daftar dan daftarnya tuh gampang gitu. Iya, udah disediain gitu kayak Iya. tinggal milih gitu. Oh iya. Iya, Iya. tinggal milih banyak Ada banget. persyaratannya juga, posisinya Oh deskripsi iya? gimana. Iya, Ha-ha. lengkap banget. Ih, keren banget Pak Nadim kan. Iya, emang love banget. Nadim gitu. Heeh. Oke, selanjutnya kita sudah ngomongin Pak Nadim dan magang dan MBKM. Selanjutnya ada ini, aku pengen tahu itu kan Teh Leon dan Sabrina, lu pernah kerja part time gak sih? Belum sih, paling freelance. Iya freelance ngapain? Kalau freelance paling kayak pas itu kalau ada tawaran bikin apa buku ilustrasi Oh, itu gue sedih anak-anak. banget, itu gue Iya, cabut pas gak itu. sih? Ya bareng lah itu, tim juga ngerjain bareng, Itu berapa orang tuh? bertiga. Oke, selanjutnya daripada kita banyak cengcong gitu ya. Terus kalau misalnya part time baru pertama sekali doang apa gimana? Kayaknya ya seingatnya. Oh sekali doang. Jadi sekali dapetnya gede banget ya Lumayan. guys ya, lumayan. Kalau misalnya Teh Len pernah part time? Aku belum sih. Jadi pengalaman kerja pertama tuh ya di kampus Merdeka. Oh di kampus Merdeka. Jadi pernah itu nggak sih kayak pernah buka apa sih kayak ada yang mesen gitu? Oh Kayaknya pernah itu waktu Komisi ya. Iya pernah dulu. Jadi kayak ilustrasi muka gitu. Oh iya. Aku pernah jual satu kepala ya, satu kepalanya tuh 15.000. Bayarnya pakai pulsa. Itu dulu banget. Oh itu dulu banget. Zaman dulu ya. Iya, zaman dulu kan banyak yang gitu kan. Itu pulsa tahun berapa? SMA gitu. Kalau SMA berarti. itu SMA masih pakai pulsa. Masih kali. SMP 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 nggak sih kayaknya kalau SMA misalnya awal SMP akhir.
Kalau Shopee Pay itu udah dari kapan? Udah kuliah nggak sih? Itu udah baru-baru sih. Oh iya ya. Pas kuliah. Kalau misalnya Salina lo pernah ini nggak? Lo pernah komis gitu? Belum. Oh belum. Oke nggak apa-apa. Kayak kita kayak. Kalau misalkan kayak freelance itu namanya termasuk freelance gak sih? Freelance itu termasuk freelance gak sih? Maksudnya? Maksudnya kayak freelance itu apa? Mungkin teman-teman yang mendengarkan belum pada tahu freelance itu apa gitu. Jadi bisa dijelasin gak sih freelance itu apa? Kerja tanpa ikatan yang Kerja. panjang gitu ya? Iya, jadi apa ya, lebih kalau setahu aku ya bebas gitu ya, waktu kerjanya yang Iya. membedakan freelance dengan yang Kerja. kerja kantoran gitu ya, Kerja tetap. yang kerja Apa full tuh? timer. Iya, full time. Full time. Itu tuh mereka kan kalau yang full timer tuh ada jadwal kerjanya, misalnya dari jam 9 sampai jam Ya, Jam 5 sore. sore. gitu, 9 to full 5 time. gitu. kalau freelance tuh jam kerjanya Sem- lebih bebas, fleksibel. Ya, Fleksibel. Iya. Enaknya kayak gitu sih. Kalau misalnya anak di cafe itu pasti banyaknya freelance gitu nggak Iya, sih biasa banyak nih? banget yang freelance. Karena nggak tahu ya. Apa namanya? Kadang orang-orang kayak yang, oh lu anak seni ya, kayak lu sukanya bebas gitu ya, ngerti gak sih kayak, oh iya banget lagi kayak freelance gitu kan biasanya bebas gitu ya. Kalau misalkan lu pernah freelance gitu? Apa ikut freelance gitu? belum sih, belum. Kayak kan sekarang banyak juga kayak website Fiverr misalnya ya. Oh iya. Itu juga banyak nyediain freelance banyak juga yang beli gitu. Iya. Itu bisa juga tuh, atau bikin stok foto, stok. Iya, kalau Fiverr gitu dia khusus gambar lah. Enggak. Bisa apa aja, mau suara juga bisa. Suara, sumpah. Voice over gitu. ada. Oh iya, bisa. Kayak background gitu ya. Macem-macem deh, tergantung requestnya. Pokoknya itu Fiverr tuh kayak website yang jual tentang kreatif lah, industri kreatif gitu. Oh suara itu maksudnya suara nyanyi. Voice over, misalnya ada iklan yang butuh voice over yang tipikalnya ceria atau sedih atau Iya bisa. ada, Sumpah. ada. Bisa banget yang suka voice over gitu ya. Iya Boleh. bisa banget ya Mbak. Cek Fiverr guys. Oh iya, Ya, sumpah. ada. Itu dapat uang gitu? Dapet dong. Enggak cuma-cuma. Itu kayak misalnya dicari ini apa kualifikasinya gini. Oh, Ya, kalau bisa ya coba aja. Oh iya. Tapi lo pernah nyoba? Tapi mau nyoba? Enggak sih kayaknya. Oh enggak. Enggak ada kemampuan di situ kayaknya. Sih maksudnya Mungkin kayak belum, itu nggak tahu. gambar. Cuma kalau foto-foto, gambar foto gitu bisa di Fiverr. Nggak tahu deh. Kalau foto mungkin lebih enak klien langsung ya, komunikasiin langsung. Kan biasa ada ya kayak foto-foto fotografi gitu-gitu nggak sih teh? Biasa. Lebih iStock gitu. Iya, iStock kalau foto ya. Heeh. Kalau iStock apa iStock? Stok foto gitu loh. iStock namanya. iStock. Heeh, websitenya. Oh iya? Misalnya salah satunya gitu. Itu bisa dijual gitu. Misalnya foto apa ya, makanan apa gitu. Itu bisa dijual. Misalnya ditaruh buat di website mana gitu. Udah hak milik mereka dibeli. Oh iya. Macam-macam sih. Itu kayak itu nggak sih kayak NFT? Beda nggak sih? Ya. NFT. Bingung sih tipikalnya ya mungkin. Aku Kok- nggak tahu sih kalau NFT ya. NFT ya Iya, NFT Pak. sih. Yang kemarin rame itu kan ya. Iya itu kan juga jual-jual gambar bukan? Nanti ada nih Apa? di promosi selanjutnya. Oh iya. Lanjut. Oke itu maksudnya kayak udah mah kalau guys kalau kita tuh biasa dibayar dolar gitu loh guys. Kalau di Fiverr ya luar negeri, worldwide sih, satu dunia. Oh iya. Currency-nya itu dolar. Iya sih sumpah. Dan temen aku kan dia ada ikut Fiverr. Oh, ada. Ada banyak. Ada enggak bukan banyak gak sih? Sering Kayak- juga sih. Tapi dapat. banyak gitu saya Ada ikut lah. kayak gitu. Itu berdias bisa sampai beli laptop Dan dari gambar laptopnya- Fiverr itu kayak keren banget kayak gue kayak Kita yang proud ya, keren kayak banget. keren. Buat kamu yang nonton dan merasa, Kayak ya lo siapa namanya pokoknya lo gitu itu lah pokoknya gue kagum banget sama lo gitu kayak. Kalau misalkan teh kalian pernah ikut freelance gitu nggak? Enggak. Ya, belum. Oh nggak pernah. Cuma maksudnya pengen. Rencananya sih pengen. Nah, Kan di freelance dapat kerja juga nggak sih? Dapat kerja dapat uang juga nggak sih? Cuman Tapi kayak- harus ini dulu sih. Personal branding dulu gitu. bener. Iya sih. itu penting sih. Cuman kalau misalnya Thailand bisa membangun apa namanya visual branding itu Personal branding. personal branding ya? salah ya kan namanya juga manusia gitu kayak banyak salah gitu ya kalau saya Thailand membangun personal branding gimana sih? Kalau aku
kalau di Instagram kan kalau kebanyakan orang di Instagram ya, di Instagram kebetulan aku belum jarang post gitu. Paling di YouTube ya. Oh iya. iya. Soalnya aku Jangan janji itu. ada beberapa yang konten DKV sih. Oh iya. Tuh. Jadi emang selain konten di kafe apa? Apa ya? Kalau aku emang awalnya bikin YouTube tuh karena iseng-iseng aja gitu. Aku suka ngevideo bikin video dokumentasi gitu. Emang Jadi yang awalnya iseng-iseng tuh. ya. Iya sih. Cuman waktu itu kepikiran waktu awal-awal semester kepikiran buat bikin vlog DKV gitu, terus akhirnya lanjut ke yang wawancara anak DKV dan rencananya sih pengen lagi sih, pengen nambah upload baru gitu, tentang DKV. Jadi tadi kan udah ceritain apa tadi, ada peluang magang, part-time, freelance gitu ya. Terus kalau tadi kan kalau Teh Lean kan sambil magang gitu kan ya. Itu sih aku mau tahu gitu, bagi tips, bagi waktu bagi waktu kerja sambil kuliah itu kayak gimana sih maksudnya? Terus apalagi posisi aku kan kayak sekarang kurang bisa membagi waktu gitu, jadi kayak gue pengen rebahan gitu. Gimana sih biar kayak bisa ngebagi waktu antara kuliah sama itu tuh gimana? Aku waktu itu kebetulan semester kemarin aku nggak sambil kuliah, jadi aku cuman ikut kelasnya doang gitu. Karena kan udah dapat 20 SKS itu, jadi aku difokusin ke magang aja gitu. Tapi waktu itu sempat beberapa ikut kelas di kuliah. Cara bagi waktu mungkin di magang mungkin tulis apa yang jadi prioritas utama dulu. Baru habis itu yang prioritas utama yang biasa, yang nggak urgent sampai yang bisa diselesaikan nanti gitu. Skala prioritas. Nah itu skala prioritas. Emang itu harus sih. Ya. Oh jadi kayak misalkan kalau talent itu ya dia maksudnya kayak ituin skala kayak ini yang lebih penting tuh yang bener ini. To-do list gitu. Oh gitu sih. Iya sih. Itu kalau misalkan maksudnya apalagi talent waktu itu kayak sambil organisasi himpunan. Itu gimana caranya? Kayak udah organisasi himpunan, kerja, kuliah, kayak gimana sih caranya? Waktu itu udah demis juga, tapi aku ikut organisasi. Udah turun. Ya udah Bergantian selesai. Udah selesai. Waktu itu aku ikutnya di organisasi di luar kampus. Apa tuh? Bukan di luar kampus, masuk kampus. Jadi ada paguyuban gitu. Paguyuban itu isinya orang-orang yang dapat beasiswa gitu. Gitu. Beasiswa mana? Kalau aku alhamdulillah waktu itu di semester 3 dapat beasiswa Wardah. Kayak pernah lihat. Iya, kayak pernah lihat. Udah lihat di mana? Kayak pernah lihat di mana ya? Ada. Waktu itu aku pernah cerita juga sih di kaderisasi kalau nggak salah. Tips beasiswa gitu. Iya. Terus kalau misalnya dari lo Sab gimana Sab? Cara membagi waktu antara kuliah, main dan kerja? Sadar diri. Kita harus sadar diri sama kemampuan kita. Anjas. Boleh. Bener itu. Atur skala prioritas kayak. Kenal dulu, lu bisa nggak ngerjain ini berapa hari? Terus kira-kira kalau ini bisa nggak nanti atau kapan lah? Kita diatur dulu. Misalnya kalau mau main ya boleh diatur lagi lah. Kalau mau main paling selesain dulu sampai mana, nanti baru main lanjut lagi. Kalau misalkan talent sering main? Harus sih. Harus. Iya, harus kan ya. Kalau kata Fardia harus. Iya, soalnya kan daripada kita belajar terus atau kerja terus, ya harus diimbangi sama ada mainnya gitu, ada refreshingnya. Nanti stres kalau kerja terus atau belajar terus. Gitu. Sekalian nyari referensi lah dari luar, apa kayak lingkungan gitu. Iya sih, referensi apa tuh? Macam-macam. Oh iya. Kan kalau berkarya tuh yang nggak harus stuck diem doang gitu. Iya sih. Kita ngeliat sekeliling lah apa sih yang bisa dijadiin inspirasi. Iya. Selagi membuat senang, kayaknya selagi tidak membuat stres, ya kenapa tidak ya kayak. Iya. Kalau misalnya Allah masih menomorsatukan main gitu, jadi kayak bagaimana? Karena gitu. teman main lu, gue juga. Barengan. Oh iya. Iya. Jadi kayak, jadi kita lebih main belajar sambil main. Belajar sambil main. Seimbang, harusnya seimbang. Iya, nugas sambil main.
Nah, tadi kan udah kan membahas tentang cara dan tips and trick dari kalian dan Kak Sabrina nih tentang cara bagi waktu kerja sambil kuliah. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah ngebahas ada singgungan tentang NFT nih. Ada apa sih Kak Sabrina tentang NFT itu? Jadi Prodi DKV UPI tahun ini tiap tahunnya kan ada Dies Natalis ya pastinya. Nah tahun ini bakal adain Finder keempat tanggal 12 Maret sampai 29 Maret nih. Penasaran nggak apa? Oke, apa tuh? Ada NFT itu nanti jadi di workshop. Jadi acaranya itu banyak, ada seminar, lomba, macam-macam sih, pameran. Nah, terus ada workshop ini kita bakal ada bahas NFT. Tapi bukan NFT doang, macam-macam, ada seminar juga yang gak kalah menarik. Terus ke Finder tuh mungkin ada yang tanya-tanya, Finder tuh apa sih? Jadi itu acara tahunannya Dies Natalis DKV UPI, dan kebetulan tahun ini angkatan 20 ya yang handle, yang megang lah. Biasanya tiap angkatan, tapi ini untuk satu prodi lah gitu. Jadi kayak 12 Maret untuk pembukaan itu kita masih online. Awalnya mau offline ya, cuma karena corona ya, kita taat sama pemerintah ya. Harus. Jadi semoga paling penutupannya kita bisa offline gitu. Oke. Dan itu offline semua, online semua apa gimana? Nah, kalau untuk awal-awal mungkin 12, 13, 14 itu bakal online. Jadi kayak 18 hari itu ada jeda-jedanya, misalnya tanggal ganjilnya ada acara apa, ada acara-acara interaktif sih biasanya. Bakal disediain sama panitia-panitianya. Oke, jadi bisa dipromosikan kepada teman-teman tentang Finder ini. Nah, buat yang kayak lomba, ada lomba ilustrasi, ada macam-macam, bisa langsung cek IG Finder DKV. Di situ lengkap infonya, tanggal pendaftaran atau segala macam, dan itu hadiahnya juga jutaan rupiah. Harus daftar. Ada yang juga hadiah Intuos, Wacom. Betul banget tuh anak DKV. Itu biasanya langsung inceran Wacom Intuos. Lumayan banget buat digital drawing nanti. Digitalnya nggak usah beli lagi, lumayan gitu. Betul. Itu buat semua kalangan. Betul, jadi Finder ini dibuka untuk umum. Nanti juga kalau penutupan, kalau bisa offline nanti bisa datang dari mana aja untuk umum, bukan cuman anak DKV UPI atau UPI doang gitu. Bisa dari luar kampus atau anak SMA yang mau pengen DKV UPI nih, bisa banget ikutin aja, kayak sekalian cari tahu lah gimana sih identitas profil DKV UPI. Gitu. Jadi sebenarnya tujuan Finder ini juga untuk ngenalin DKV UPI ke eksternal gitu, supaya makin dikenal juga. Nah, kalau untuk temanya tuh kita futuristik. Kenapa sih futuristik? Kenapa futuristik? Nah, sebenarnya ini nyambung banget sama topik yang dibahas kita tadi sama yang telean, kayak prospek kerja. Jadi kayak kita mikir juga DKV tuh luas, tapi kadang semakin luas bikin kita bingung juga kita mau apa sih di kedepannya. Jadi di futuristik ini kita ngangkat tema itu, kita pengen bikin sesuatu di masa depan, sesuatu yang baru, yang mungkin lebih kreatif, out of the box, beda dari yang sebelumnya. Di industri kreatif Indonesia pastinya sih. Biar nggak kalah menarik dari yang luar negeri gitu. Kayak Indonesia juga pasti bisa gitu. Nah, tadi kan dari tadi kita sudah ngobrol ini tentang apa itu DKV, terus keahlian untuk yang mau masuk DKV gitu ya, ya. Terus habis itu prospek kerjanya udah juga, tentang part time dan magang gitu, udah ada banyak informasi. Ya kita langsung bisa tutup aja. Terima kasih, aku mau berterima kasih kepada kakak-kakak narasumber kita yang cantik dan yang gabut nih, Gak gabut. Ini kita luangkan waktu. Iya, benar banget. Ini yang udah nemenin gue buat ngobrol-ngobrol tentang DKV hari ini gitu. Boleh itu aja dipromosiin Instagram atau apa buat teman-teman sobat visual yang mau hubungin kalian dan Kak Sabrina. Boleh. Dari kalian. Dari aku. Mungkin kalau buat teman-teman yang pengen info DKV UPI bisa di Instagram @DKV UPI atau di HIKAV UPI ya, himpunan DKV UPI.
buat yang mau nanya-nanya ke aku juga boleh banget ke @leandan underscore n-nya 2 Leandan gitu. Leandan. Oke, dan mau connect LinkedIn juga boleh Lean Danieli n-nya 2 L-nya 2 gitu. Terus apa ya? YouTube boleh di-subscribe juga Leandan. Leandan. Ya, Leandan. Oke, Sabrina, Kak Sabrina. Paling boleh Instagram Hikafi pastinya, atau enggak Svrnaap, SVRNAAP. Nah, jangan lupa juga pastinya ikut Finder. Di penutupan terutama. Ada apa? Tanggal 29 tebak ada apa? Oke, sendiri ada video mapping. Oh iya, video mapping. Itu dari kemarin ya, itu spesial tahun ini ya? Nah, betul. Sesuatu yang beda. Sesuatu beda kita dari yang angkat kemarin. sesuatu yang beda. Nah, itu kita bakal bikin video mapping. Oh iya, bakal ada video mapping. Itu yang beda dari Finder sekarang, guys, gitu. Iya, Makanya betul. kalian harus ikut di penutupan Finder nanti tanggal 29 Maret. Harus wajib banget. Oke, dan tadi apa udah Instagram terus mau apa lagi? Semuanya Instagram udah, sama media sosial. Instagram aja lah. Oh, Instagram aja. SVRNAAP. Svrnaap. Dan jangan lupa, aku juga mau. Ayo, Iya, aku juga mau. Bagi kalian yang mau ngechat Aul, apa mau nanya-nanya tentang Decafe, bisa hubungin aku gitu. Di Instagram @aul.zhr, L-nya 2, oke? Gampang lah nama Aul mah ya. Terus abis itu makasih buat teman-teman juga yang udah mendengarkan. Dan buat teman-teman nih yang mau ngajuin pertanyaan untuk di next episode, boleh banget ajuin di email kita di allabout.decafe@gmail.com, atau bisa DM aja di Instagram kita @hikafiupi. Nah, buat teman-teman juga yang tetap mau lanjutin dengerin podcast episode selanjutnya, kita bakal publish ya di Spotify dan juga publish di YouTube kita, Decafe UPI Official. Dan apa? Kayak ini udah nggak ada yang mau disampaikan lagi tentang apa? Udah sih. Buat penutupan dari Thailand. Ingin Thailand lah ya. Oke, dari aku mungkin buat teman-teman yang mau masuk Decafe, jangan takut dulu, jangan takut di awal gitu. Hadapi dulu aja kalau memang teman-teman pengen masuk kuliah Decafe gitu. Insya Allah pasti kesana juga pasti bisa sendiri mengikuti gitu. Terus semangat terus, udah deh. Semangat terus pokoknya. Oke, guys, sampai situ aja obrolan kita pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa episode selanjutnya. Join Finder. Finder Harus. 29 Maret.